Annyeonghaseyo guys, hari ini gue mau nge-review restorasi dan modding headphone ini, yaitu Grado SR80e. SR80e ya, bukan X. E itu yang generasi sebelumnya yang kayaknya rilis di 2014 kalau gue nggak salah. Terus X itu yang generasi barunya rilis di 2021 kalau nggak salah. Perbedaannya lumayan banyak. Yang paling noticeable itu headbandnya yang ditambah padding di new versionnya. Terus kabelnya yang sleeved. Oh ya, ini bukan kabel originalnya. Let me take the original. Ini kabel originalnya. Kabelnya yang sleeve di new version ya, yang di sini masih pakai karet material gitu. Tapi suaranya juga ada perbedaan dan gua nggak punya jadi nggak bisa compare. Ya udah. By the way, ini gua habis modding dengan ganti kabelnya dengan kabel yang ini. Yang lebih tepat bukan ganti kabel sih. Gua pasang removable cable mod dengan MMCX socket, as you can see. Nggak rapi banget, but clean enough. Kali ini sayangnya nggak ada unboxing karena gue beli headphone ini bekas, emang headphone tua ya. Terus ya, as expected, yang jual juga udah hilang boxnya karena udah tua banget. 2014 ya nggak tua banget sih, tapi udah lumayan tua. Memulai reviewnya dari kabel originalnya, dia sebenarnya non-detachable dan ya bahannya itu lumayan berat. Terus panjangnya juga nggak jelas, panjangnya panjang banget. Biasa kan panjang kabel headphone ya 120 cm. This one, bentar gua ambil ruler, 60. That's already 180. 180 plus 40. 2 meters 20 cm, ya panjang banget, 220 cm kabelnya, more or less. Karena udah dipotong, gua nggak ada accurate measurement. Kabelnya dia bahannya itu rubber silikon, tapi ya kayak kabel unsleeved biasa gitu. Lumayan fleksi, tapi tebel dan berat. Berat kabelnya dia ada di 74 gram kabelnya doang. Berat headsetnya 148 plus 75, 148 plus 75, let me calculate real quick. 220 gram untuk combat. Bro, gue bego, harusnya bisa dibarengin aja. Oke, whatever. 220 gram untuk combined kabel dan headsetnya. Terus balik lagi, dia itu ujung jacknya itu 3,5 mm. Terus katanya ya online, lu juga dapet adapter 3.5 mm ke quarter inch jack. Tapi karena gue beli bekas nggak dapet. Kali ini nggak ada opsi mic dan hanya ada non-mic version. Next kita ke build quality headphone-nya, yang bisa gue bilang lumayan kerasa murahan gitu. Bahan earcup-nya plastik, terus part metal yang di earcup hanya ada di grill-nya. Dan metal rod yang menyambungi hinge atau swivel ini ke headband-nya. Headband-nya tipis banget dan kerasa kalau kayak nggak ada padding sama sekali gitu. Cuman ada leather sleeve. Tapi untungnya karena dia menggunakan banyak part plastik, total berat headphone-nya lumayan enteng ya. Tadi di 145 gram kayaknya. Tapi sayangnya karena dia headband-nya metal terus tipis gini, pas dipakai kerasa kayak clamping force-nya keras banget di kepala. Terus pas dipakai dia kerasa kayak clamping force-nya itu kebanyakan di kuping kalian. Even Bang Stoto juga reply ke Instastory gua kalau untuk dia bentuknya Grado membuat clamping force-nya sakit di kepala dia. Jadi jelas bukan cuma gue yang merasa begini. Biar nyaman di kuping gue harus stretch out headband-nya sampai longgar. Biar nggak terlalu clamping di kuping gue. Tapi kalau gue melakukan ini, dia malah gampang jatuh headphone-nya. Jadi gue nggak bisa pakai buat jalan-jalan atau olahraga gitu. Karena headphone ini open back, di pinggir ear cups-nya dia menggunakan metal grill begini. Terus untuk di ear cup-nya juga ada beberapa labeling yang dicat silver. Tapi sayangnya karena udah headphone tua, terus gue beli bekas. Sebelum gue dapet, ini kan gue habis restorasi. Sebelum gue restorasi, kebanyakan cat silver ini udah fade out. Lu bisa lihat gue udah restorasi karena ya catnya kurang rapi. Sorry, gue nggak jago. But clean enough. Di pinggir ear cup-nya ada hinge atau swivel-nya yang berbahan plastik. Ini lumayan mengkhawatirkan untuk gua, karena biasanya headphone gua itu part yang rusak duluan itu hinge atau swivelnya di daerah sini. Part yang menyambung hinge ini ke headbandnya metal,
Dan dia bentuknya seperti rod begini. Karena dia pakai sistem rod begini, kita bisa adjust tinggi rodnya. Balik lagi ngebahas comfort. Headphone ini itu on-ear type stock formnya. Kalau kalian ganti earpad, mungkin kalian bisa nemukan yang lumayan gede sampai dia over-ear, tapi stock formnya ya on-ear. Dan untuk kuping gua ini kerasa lumayan nyaman. Tapi ya, as you can hear, agak kasar. Nggak terlalu mengganggu untuk gua, tapi ya sepertinya mengganggu untuk Bang Toto. Terus untuk ear cup replacementnya, yang kelihatan legit atau proper good brand gitu lumayan mahal. Like a piece of foam for 300k, gue bakal memikir 2 kali sebelum membeli itu. Di headphone ini melepas earpadnya lumayan gampang ya, karena tinggal ditarik, nggak pakai sistem karet atau rubber gitu yang lingkerin ear cup-nya. Oh ya, terus kalau kalian ketumbean kayak gue, bakal cepet kotor earpad ini. Karena bolong-bolong di foamnya lumayan gede, dan kulit mati gampang banget masuknya. Seperti gua bilang tadi, dia open back, tipe drivernya dynamic dengan impedance 32 ohm, masih bisa lah di drive dengan HP walaupun nggak kecil-kecil banget. Karena dia open back, jadi semua suara dari luar headsetnya bakal bocor ke dalam, tapi in return biasanya sih kita dapat kualitas suara yang lebih baik. Headphone ini sudah gua tes dengan DAP ini, yaitu Shanling M3X yang limited moondrop X Tanjim or whatever, tapi as you can see, wangi banget. Soon bakal gue review, just subscribe dan hit tombol bell biar dapat notif pas gue upload video itu. Terus pas lagi di bawah, sekalian like videonya ya. Terus karena suara DAP ini agak colored, gue juga bakal tes dengan DAC Vio K3. Sekarang gue bakal ngetes lagi di DAP ini biar gue bisa refresh opini gue. Gue mau bilang, kabel ini dan kabel stok gue nggak merasakan beda, tapi ada satu, gue kasih dulu bohong. Iya. Kayak gue bilang tadi, kabel stok dan kabel ini gue nggak ngerasa beda. Nggak ada perbedaan yang gue rasa. Tapi dengan kabel ini ya, ini juga kabel MMCX. Tapi dengan ini, suaranya beda banget. Semua clarity dan resolution yang gue merasa, dia degrade. Jadi kalau kalian mau ganti kabel, make sure kualitasnya yang bagus dan bukan kayak ini. Ini kayaknya gue beli cuman berapa kemarin? Cuman 60 ribuan. Make sure kalian beli yang high quality, yang at least kualitasnya mirip dengan ini. Jangan beli yang murahan. Just kalau kalian mau ganti kabel, that's just my opinion and advice. Oke, balik lagi to the video. Gue mau ngetes dengan DAP ini lagi biar opini gue fresh again in case gue ada opini yang berbeda dari skripnya. And on we go. As you guys can probably hear, headphone ini open back, so feel free to critique music taste gua. Oke, memulai dari bass-nya, dia mempunyai decay yang lumayan pelan, not my favorite. Terus punch-nya weak dan gak ada berat atau weight-nya. Sub-bass-nya roll off, jadi gak ada feeling rumble itu. Dan pasti bass-nya gak bleed ke mids-nya, karena ya gak ada weight-nya sama sekali. Bukan gak ada sama sekali, masih ada tapi enteng banget. Mid-nya just honestly gue blown away, dia colorful, dynamic, dan punchy. Just really enjoyable buat gue. Clarity-nya juga sangat baik, dan even pas mulai rame lagunya dia masih bisa keep up dan suara instrumennya masih bisa gue bedain. How good mids-nya headphone ini itu definitely kerasa pas ada instrumen akustik. Feel-nya natural banget gitu. Vocalsnya both male dan female maju dan berasa intimate. Terus treble-nya juga amazing. Walaupun mungkin agak shouty untuk beberapa user, untuk gue personally ini perfect. Feel-nya sparkly dan punchy, terus detail dan presence-nya ke-preserve. Treble-nya just perfect di opini gue, dan kerasa nyaman. Menerus ke technicalities-nya, headphone ini lumayan unik, dimana soundstage-nya nggak bulat. Oke. Biasanya kan headphone itu soundstage bulat. Jadi kanan, kiri, depan, belakang, depth of the soundstage itu equal. Ya more or less equal. Belum tentu persis equal, tapi ya kurang lebih lah equal. Kalau di sini, depth-nya kiri dan kanannya jauh lebih dalam daripada ke depan dan belakang. Makanya gue bilang soundstage-nya itu bentuknya kayak oval, bukan bulat.
Imagingnya headphone ini itu mantep dan gue bisa memperbedakan instrumennya, jadi no complaints there. Walaupun tadi gue bilang kalau suara bassnya weak, sebenarnya headphone ini tuh suaranya perfect untuk gue. Dan komplain gue hanya ke clamping force yang kerasnya, build quality-nya yang kerasa murahan, dan kabelnya yang non-detachable. Makanya gue modif. Overall, kalau kalian rasa music taste kalian mirip dengan gue, yang most of the time cuma dengerin J-pop dan anime soundtracks, kemungkinan ini juga bakal cocok untuk kalian. Next, gue bakal modding dan restorasi catnya headphone ini. Pertama, gue melepas hinge atau swivelnya dari headbandnya. Terus setelah dilepas, ini akan membuat melepas ear cup dari swivelnya jauh lebih gampang. Tinggal gue lepas earpadnya dan gue mulai memanaskan housing ear cupnya dengan heat gun, karena dalam ear cupnya headphone ini dia menggunakan lem hot glue atau lem tembak. Jadi dipanasin bakal meleleh dan bisa dibuka. Hati-hati pas menggunakan heat gun agar nggak kena drivernya, karena memanaskan coil di dalam driver itu, kalau terlalu panas bisa mengganti properti material coilnya dan mengefek suaranya permanently. Setelah ear cupnya lepas, gue memulai desolder kabelnya. Di sini juga hati-hati agar nggak terlalu lama menahan soldernya ke padsnya, karena bisa melepas padsnya atau kayak gue bilang tadi, mengganti properti material coilnya. Setelah kabelnya sudah di-desolder, gue melebarkan bolong di housing ear cupnya dengan soldering iron gue. Please jangan ikutin guys, karena ini pasti bakal merusak soldering tip kalian. Setelah itu gue mensolder jumper wire ke konektor MMCX, dan kabel jumper tersebut gue solder ke pad yang bener. Di sini gue sempat bingung, pad yang mana untuk kabel yang mana. Jadi gue nge-search sedikit online dan kabel yang disolder ke tengah konektor MMCX-nya itu yang disolder ke pad yang ada kabel merah atau putih. Terus kabel MMCX yang di pinggir, gue solder ke pad yang tadinya ada kabel biru. Setelah ini tinggal dites dan kalau nyala dan cocok bisa kalian tutup kembali. Next, kalian bisa memilih untuk memasang MMCX connector ke kabel originalnya atau tidak. Gue personally agak menyesal memasang MMCX connector ke sini ya, karena ya MMCX connector ini lumayan mahal. Buat 2 pieces dia Rp50.000. Terus gue sadar gue nggak bakal make kabel original ini lagi karena ya panjangnya doesn't make sense. Panjang banget. Seperti tadi, tinggal disolder kabel yang bener ke pin MMCX konektornya. Terus tinggal ditutup konektornya. Yang tipe yang gue pakai tinggal di screw in gitu. Kalau bisa juga pakai heat shrink tape karena di punya gue pakai cello tape dan sepertinya udah mulai wear down. Setelah semua mod itu, gue repaint lettering di headphone-nya. Di sini udah kelihatan kayak like new-ish. Mungkin kalian bisa lihat kurang rapi di ear cup yang ini, tapi yang ini sih bisa gue bilang lumayan rapi. Cuman letter D tuh yang agak kebanyakan catnya, yang lain mulai lumayan rapi. Tapi ya gampang banget, pretty self-explanatory. Lu tinggal pakai cat silver. Gue personally menggunakan spray paint, gue spray ke kertas terus pakai brush yang kecil untuk ngecat. Pretty simple, kalian tinggal cat pelan-pelan dan pastiin kalau nggak kebanyakan cat di brushnya, karena untuk ini yang pertama gua paint ada beberapa daerah dimana kebanyakan catnya, dan kalau mau lepas susah untuk lepas tanpa nge-scratch ear cup-nya karena dia bahannya plastik. Ya udah, after all that, ini akhir videonya guys. Gua harap kalian enjoy video yang probably lumayan panjang ini. Gua belum edit jadi nggak tahu bakal seberapa panjang. Tapi anyways, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar nggak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan bisa join grup Discord kami, link di description, tinggal join dan accept peraturannya. Gua juga streaming game di Twitch @RainKawaii. Jadi kalau ada pertanyaan juga bisa tinggal mampir. Thank you udah nonton video gue and see you in the next video. Bye bye.